Kamu pasti nggak suka membersihkan bathtub kan? Banyak yang harus digosok dan prosesnya sangat nggak nyaman. Tapi ada trik yang bisa menghemat banyak waktu dan uangmu. Produk ajaib ini mungkin juga sudah ada di rak perlengkapan kamar mandimu. Yang kamu butuhkan cuma krim cukur dan sapu. Krim cukur akan membantu membersihkan bak mandi dan dengan menggunakan sapu, kamu akan terhindar dari nyeri punggung yang nggak perlu. Setelah puas dengan hasilnya, tinggal dibilas aja. Krim cukur itu bisa digunakan untuk banyak hal lain di sekitar rumah dan kamu bisa melapisi bulu sikat toilet dengan krim cukur ini untuk mendisinfeksi semalaman. Setelahnya, sikat itu bisa digunakan untuk membersihkan toilet dan membuatnya jadi lebih wangi. Apa bak cuci piringmu pernah tersumbat? Kita semua pasti pernah mengalami masalah ini, tapi berikut ini ada ide bagus yang membuatmu nggak perlu pergi ke toko untuk membeli cairan anti sumbat. Campurkan sisa bubuk kopi dengan sabun cuci piring, tuangkan ke saluran pembuangan, dan biarkan selama beberapa saat. Kemudian tuangkan air panas yang banyak, kombinasi ini akan menghancurkan sisa makanan yang tersangkut di pipa. Selain itu, cara ini juga membantu mengatasi bau nggak sedap. Kamu mungkin sudah menggunakan minyak esensial lemon di rumahmu karena aromanya yang segar. Tapi itu juga bisa digunakan untuk hal lain, yaitu membersihkan dan memoles kayu gelap yang kotor dan bernoda. Minyak tea tree juga bisa digunakan untuk ini. Untuk memastikan furniturmu nggak terlalu rapuh, lakukan sedikit tes pembersihan pada area yang nggak terlihat. Selain mengatasi noda, minyak ini juga bisa mengusir serangga dan membuat furnitur jadi lebih wangi. Kalau punya hewan peliharaan atau anak kecil, kamu pasti tahu betapa sulitnya menjaga sofa ruang tamu tetap bersih. Kamu nggak perlu membeli yang baru saat sudah terlalu kotor. Coba aja bersihkan noda-noda pada kain dan kayunya dengan pasta gigi. Pasta gigi bagus untuk membersihkan dan memoles. Setelah selesai, lap semuanya dengan handuk basah dan biarkan mengering. Kuncinya adalah jangan menggunakan terlalu banyak pasta gigi, seukuran kacang polong udah cukup, bahkan untuk noda yang sangat kotor sekalipun. Pasta gigi juga bisa mencegah gigi berlubang. Lilin beraroma merupakan cara bagus untuk mempercantik dekorasi ruang tamu, tapi jika tumpah, lilin panas itu sangat sulit untuk dibersihkan. Lilinnya lengket dan bisa menodai furnitur berharga. Terlebih lagi kalau mencoba mengikisnya, kamu malah bisa merusak kayunya. Kalau lilinnya tumpah, berikut yang bisa kamu lakukan. Pertama, isi kantong plastik dengan es batu, kemudian letakkan perlahan di atas lilin dan biarkan es batu beraksi. Es batu akan mendinginkan lilin hingga menjadi padat. Setelahnya, kamu bisa mengambilnya tanpa merusak furnitur, karpet, atau kain. Menggunakan kembali stoples di dapur bisa jadi cara yang bagus untuk memakai ulang barang bekas, tapi kita semua tahu betapa sulitnya mengelupas label yang lengket itu dengan rapi. Jangan langsung buang stoplesnya dong. Ambil minyak goreng dan kapas, biarkan minyak meresap ke area yang lengket, lalu gosok perlahan dengan kapas. Minyak akan merontokkan residunya, sementara kapas cukup lembut untuk membersihkannya tanpa menggores kaca. Microwave terkadang bau, sebaiknya sesekali bersihkan secara menyeluruh. Tapi kalau masih berbau nggak sedap setelahnya, berikut ini cara untuk menghilangkan baunya. Masukkan semangkuk cuka ke dalam microwave dan nyalakan selama 5 menit. Begini juga cara sederhana untuk membersihkan ketel dengan cuka tanpa risiko merusak komponen listriknya. Alih-alih memasukkan air biasa ke dalamnya, isilah dengan larutan air dan cuka dengan perbandingan 1:1. Kemudian nyalakan, cuka nggak hanya membantu mengatasi bau apek, tapi juga menghilangkan noda air dan sisa-sisa kerak. Membersihkan debu pada tirai blind agak membosankan dan sangat menyita waktu. Hey, aku punya solusi yang bisa menghemat banyak waktu nih. Gunakan aja penjepit dapur. Tutupi setiap ujungnya dengan handuk dapur, sebaiknya yang agak lembab ya. Sedikit air akan memastikan debu nggak terbang ke udara setelah selesai. Kencangkan penjepit dengan karet gelang dan jadilah kemoceng khusus untuk tirai blind. Selipkan saja lembar tirai di antara penjepit dan usap-usapkan. Gampang kan? Membersihkan blender bukan cuma melelahkan, tapi juga berbahaya kalau nggak hati-hati dengan mata pisau yang tajam. Berikut cara untuk mencegahnya. Pastikan colokan sudah dicabut, tuangkan sabun cuci piring dan air hangat, lalu blender hingga bersih. Kalau ada noda yang sulit dihilangkan, jangan takut untuk menambahkan baking powder.
Kalau kamu tipe orang yang selalu membersihkan tempat sampah setelah mengeluarkan sampah, kamu mungkin bisa mencoba trik ini. Letakkan beberapa lembar koran bekas di bagian dasar tempat sampah. Meskipun ada sampah cair yang dibuang, koran bekas ini akan menyerapnya dan kamu nggak perlu menyikatnya setiap kali tempat sampahmu penuh. Kucing emang lucu ya, tapi mereka terkenal suka mencakar-cakar barang-barang di rumah. Iya, kucing yang baik. Nggak juga, aku belum punya solusi untuk gordenmu, tapi berikut ini yang bisa kamu lakukan untuk sofa. Coba amati kucingmu selama beberapa hari dan cari tahu apakah dia punya tempat favorit di sofa untuk mengasah kukunya. Setelah tahu tempatnya, letakkan kertas aluminium di atasnya. Cobalah untuk menempelkan kertas aluminium itu sekuat mungkin. Kucingmu mungkin akan berusaha mencakarnya, tapi begitu menyentuh kertas aluminium, dia akan segera merasa nggak nyaman. Cara ini bahkan bisa menjauhkannya dari sofa kalau kamu beruntung. Selalu bingung menentukan kunci mana yang harus digunakan? Kita semua sering membawa kunci rumah, kantor, dan kotak surat di satu gantungan kunci yang sama. Kalau sulit membedakannya, coba aja diwarnai. Kamu bisa menggunakan cat kuku karena tahan cukup lama dan cepat kering. Tapi kamu masih harus mengingat setiap warnanya ya. Beberapa jenis pakaian seperti yang berbahan sutra membutuhkan gantungan anti-selip kalau nggak ingin pakaianmu terus-menerus jatuh di lemari. Untungnya kamu nggak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli gantungan baju baru yang mahal. Cukup ambil beberapa potong pembersih pipa dan lilitkan pada gantungan kawat biasa. Bahan pembersih pipa akan memberi tambahan penahan yang dibutuhkan untuk memastikan pakaian yang longgar nggak jatuh dan kusut. Kalau alat penyedot debu nggak cukup panjang untuk menjangkau semua tempat yang perlu dibersihkan, kamu bisa membuat alat tambahan sederhana dari bahan di ruang kerja. Setelah menghabiskan gulungan kertas kado, simpanlah tabung yang tersisa untuk alasan ini. Pasanglah di ujung pipa penyedot debu dan dapatkan ekstra jangkauan yang dibutuhkan untuk membersihkan debu dan sarang laba-laba di langit-langit. Terakhir, merapikan kabel belum pernah semudah ini kan? Dan harganya pun terjangkau. Cari kotak sepatu dan isi dengan gulungan tisu toilet dengan posisi vertikal. Kemudian, gulung kabel-kabel dan letakkan di setiap tabung. Selain itu, kamu juga bisa memberi label pada setiap tabung untuk menemukan kabel yang diperlukan dengan mudah saat ingin buru-buru mengecas ponsel.